Emosi, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku melihat orang-orang yang iri dengki. Mas kakak permisi, aku di atas ya. Mbak Rika yang permisi ya. Lihat tuh jangan setengah-setengah. Emang kalian tahu perjuangan aku selama 3 bulan di Korea latihan, nangis-nangis. Di Indonesia sehari suruh main lompatku setinggi langit. Ya itu mustahil. Kalau aku pakai dukun baru. Kalau aku disowok baru. Aku latihan normal sehari tok, manusia normal. Sekelas Ronaldo sehari tok latihan ya nggak bisa guys. Yo, ayo antem ya mbak, ayo antem ya. Wes aku arek Jawa Timur cak. Kau dia aku. Saat ini sudah ada 2 tim yang memastikan lolos ke babak grand final. Mereka adalah Jakarta Popsivo Poluan dan Jakarta Pertamina Enduro. Namun kelolosan kedua tim tersebut kini menimbulkan drama baru. Drama itu dimulai ketika Mega secara tidak langsung dianggap menyindir kedua tim tersebut ketika bertemu di pertandingan terakhir seri solo. Tak main-main Mega menyindir dengan kalimat play soft, atau jika diartikan dalam dunia olahraga berarti bermain tidak all out. Sindiran itu dianggap banyak orang ditujukan kepada enduro yang terkesan tidak bermain serius karena status mereka yang sudah dipastikan lolos ke babak grand final. Masalah ini akhirnya mendapatkan reaksi dari Rama Sugianto selaku komentator di ajang Proliga. Lalu reaksi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Nasib apes harus dialami oleh Petrokimia Gresik karena mereka dipastikan gagal lolos ke babak grand final. Sebuah hal yang pastinya sangat menyesakan, pasalnya sebelumnya Gresik berpeluang lolos karena mereka mampu mengalahkan Elektrik PLN di pertandingan terakhir. Tapi kelolosan mereka tiba-tiba sirna begitu saja ketika Popsivo Poluan berhasil mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor set akhir 3-0. Hasil yang sudah cukup untuk menggeser Gresik dari posisi kedua, sekaligus membuat mereka memastikan diri lolos ke babak grand final. Kemenangan dari Popsivo ternyata mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Banyak yang menilai jika lawan Popsivo yakni Pertamina Enduro sengaja tidak bermain serius karena mereka sudah lolos ke babak final terlebih dahulu. Hasil yang membuat Popsivo Poluan meraih kemenangan dengan sangat mudah. Hal inilah yang akhirnya mendapatkan reaksi dari Megawati pemain dari Gresik. Secara mengejutkan, pemain berusia 25 tahun tersebut melakukan sindiran jika Enduro dan Popsivo Poluan bermain sabun demi bisa mendapatkan keuntungan masing-masing. Hal yang membuat jaga dunia maya langsung heboh dengan apa yang dilakukan oleh Megawati. Apa yang dilakukan oleh Mega akhirnya mendapatkan tanggapan dari Rama Sugianto. Menurut komentator Proliga tersebut, sah-sah saja jika sebuah tim memilih untuk tidak serius ketika bermain. Alasannya adalah karena sistem Proliga yang tidak menuntut setiap tim untuk selalu tampil all out hingga akhir. Namun, Rama juga memberikan saran jika sistem Proliga sebaiknya diubah dengan tujuan agar pertandingan antara Popsivo melawan Enduro tidak terjadi lagi. Bagi Rama, sistemnya mirip dengan yang ada di Liga Korea dan Liga Jepang. Kini dengan semua yang sudah terjadi, tak sedikit orang yang menunjukkan sikap tidak respect atau bahkan sampai menghujat Mega. Namun, Mega memilih tak mempermasalahkan hujatan yang ditujukan kepadanya. Karena yang terpenting dirinya sudah berusaha menjunjung sportivitas, entah saat bermain di Indonesia maupun Korea. Dengan kejadian seperti ini, semoga PVC dapat mengevaluasi sistem dan regulasi Proliga yang lebih baik lagi di musim depan agar lebih kompetitif. Semoga permasalahan drama babak final 4 ini segera selesai. Sebagai fans, mari kita nikmati saja sisa pertandingan yang ada. Jangan mudah terpancing dan berhenti menghujat para pemain. Performa Megawati Hangestri Pertiwi menjadi sorotan publik usai dinilai tampil kurang maksimal di babak final 4 Proliga 2025 bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Namun, kritik dari sebagian netizen rupanya membuat sang pevoli tak tinggal diam. Megawati melontarkan pembelaan keras.
Megawati memang baru memperkuat Petrokimia di putaran kedua Final Four, tepatnya di seri Solo akhir pekan lalu. Pevoli asal Jember itu absen di 2 seri, Semarang dan Kediri karena menjalani pemulihan cedera usai memperkuat tim Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Megawati bahkan sempat diragukan tampil hingga akhirnya mendapat lampu hijau dari tim medis untuk bermain di pekan terakhir seri Solo. Namun, dalam laga-laga Final Four, pevoli berjuluk Megatron itu tidak bermain penuh, hanya tampil di beberapa momen untuk menggantikan pemain lainnya. Namun, sebagian netizen tetap mengkritiknya yang akhirnya membuat Megawati tak tinggal diam untuk melontarkan pembelaan keras. Pembelaan itu bahkan memuat amarah sekaligus unek-unek panjang atas cibiran yang dinilai tak adil. Dalam sesi siaran langsung di TikTok-nya, Megawati menyebut kritik terhadap penampilannya tidak mempertimbangkan realitas perjuangan fisik dan mental yang ia alami. Punya otak gak kalian? Aku gak pernah latihan 20 hari. Baru latihan sehari terus disuruh main bagus kayak di Korea Selatan yang latihan 3 bulan. Gak ada otak memang kalian? Tegas Megawati dalam nada tinggi. Aku latihan di Proliga cuma 1 hari terus aku disuruh main kayak di Korea yang latihan 3 bulan. Kalau otak itu mikir, jangan menghujat. Meletup emosiku, makanya kalau menilai itu jangan setengah-setengah. Lanjut Megawati marah kepada netizen. Dalam akhir pembelaannya, Megawati meminta publik untuk berhenti menghakimi tanpa tahu proses yang ia jalani. Emang kalian tahu perjuangan aku selama 3 bulan di Korea? Nangis-nangis. Di Indonesia sehari suruh main lompatku setinggi langit. Kalau aku pakai dukun itu baru bisa. Ini aku normal. Tukas Mega. Pelatih Gresik Petrokimia, Jiang Jia, mengungkap bahwa kondisi sang pemain belum 100% fit dan ia memutuskan untuk tidak memainkan sepenuhnya. Dia masih recovery. Sekitar 3 minggu ini tim bekerja keras untuk pemulihan Megawati, ungkap Jiang Jia. Untuk hari ini melawan Elektrik PLN, saya istirahatkan dulu. Saya harap minggu depan di final kondisinya lebih baik, katanya. Saat ini, harapan Gresik Petrokimia untuk juara pupus setelah Jakarta Popsivo Polwan mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro secara straight set, yang otomatis menghentikan langkah Petrokimia di posisi 4 besar. Kini, Megawati dan rekan-rekannya masih memiliki 1 peluang terakhir. Laga perebutan tempat ketiga melawan Jakarta Elektrik PLN. Duel Gresik Petrokimia versus Elektrik PLN akan digelar pada Sabtu 10 Mei 2025 di Gor Amongrogo, Yogyakarta.